Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berkaitan dengan kedatangan Paus Fransiskus ya. Sebetulnya saya tidak ingin berpolemik ya, tapi rasanya ada baiknya ya saya mengungkapkan pendapat saya. Hal ini terkait dengan ungkapan Ustadz Abdul Somad ya, yang ketika ditanya bagaimana hukumnya seorang imam masjid terhadap pemimpin agama lain yang waktu itu ya Imam Masjid Istiqlal sangat terbuka, sangat ramah, bahkan menciumi dan memeluk Paus Fransiskus. Itu bagaimana hukumnya? Jadi Abdul Somad bilang Fransiskus itu seorang berkeyakinan Kristiani yang menganggap Nabi Isa itu anak Tuhan, dan itu sesuatu yang kita sangkal, Al-Quran juga menyangkal, sehingga kita harus menganggap Paus Fransiskus itu kedudukannya lebih rendah dari pezina dan pemabuk. Itu komennya Abdul Somad. Saya tidak ingin mendebat itu, silakan berpendapat seperti itu. Tetapi kalaupun dia lebih rendah dari pezina maupun pemabuk, apakah kita dilarang untuk bersalaman atau berlaku baik? Mungkin kita membenci perilakunya, tapi orangnya dalam Islam, orangnya itu akan tetap kita sayangi, kita rangkul sedapat mungkin. Itu pendapat saya. Nah, saya ingin kita berkaca kepada apa yang terjadi, yang dilakukan Nabi Muhammad ya ketika di Madinah dan di Mekah. Banyak sekali contoh-contohnya. Nabi Muhammad itu misalnya pergaulannya dengan masyarakat non-muslim itu tidak ada batas ya. Dia berdagang dengan orang Yahudi, dia meminjam uang dengan orang Yahudi. Bahkan Nabi itu diceritakan karena kasihan dengan seorang Yahudi yang buta dan tua, setiap hari menyuapi pengemis Yahudi, meskipun si pengemis itu setiap hari mencaci maki Nabi. Ini akhlak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tetap sayang ya, karena sayang itu tidak ada batas eksklusivitas, tidak ada batas agamanya. Agama apapun kita menyayangi, rahmatil alamin, menyayangi semua makhluk Tuhan. Jadi orang Yahudi ini buta, tidak punya sanak saudara, udah tua lagi, ya Nabi kasihan gitu aja. Bahwa dia mencaci maki Nabi itu kan karena memang dia bergaulnya dengan orang-orang Yahudi yang membenci Nabi. Itu yang masuk dalam kepalanya. Ini contoh akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad juga membangun masjid itu menggunakan arsitek Kristen ya. Karena pada saat itu orang Islam masih baru aja melek, baru saja memiliki kekuasaan, masih belum banyak orang Islam yang memiliki kemampuan pendidikan yang cukup. Ya itu nggak apa-apa. Jadi saya ingin, inilah yang disebut oleh Cak Nur yang disalahpahami, sekularisasi. Panggung kita bermasyarakat itu adalah panggung sekuler. Bukan berarti kita sekuler, kita tetap bertauhid ya. Tapi panggung masyarakat, panggung kita bergaul, panggung kita itu adalah ranah kemanusiaan. Tidak ada agama, tidak ada ketauhidan di situ. Kita harus terbuka pada semuanya. Dan itulah dakwah. Itulah dakwah Islam. Dengan begitu banyak orang tertarik pada Islam. Saya contohkan misalnya ada di Eropa, kalau nggak salah di Inggris atau di mana itu, seorang ibu-ibu tua, dia kalau naik taksi, kalau sopirnya itu muslim, itu nggak pernah ditarik bayaran sama si sopir muslim itu. Karena dalam Islam menghargai orang tua itu sesuatu yang dianjurkan, menolong siapapun, apapun agamanya. Nah ini menjadi dakwah. Dia bercerita kepada pastor, kalau saya ketemu sopir taksi orang Islam, saya nggak ditarik bayaran, begitu. Akhlaknya baik sekali ya.
Dan si pastor juga dengan pasrah suatu saat nanti negeri ini akan dipimpin oleh orang-orang Islam, katanya. Karena mereka betul teguh beragama dengan baik, berbeda dengan kita. Kita nanti akan ditinggalkan, dan itu bagi dia ya memang menyedihkan, tetapi sesuatu yang diterima dengan baik ya, bukan dengan marah, karena kenyataannya seperti itu. Nah, kembali lagi kepada ini, ungkapan Abdul Somad ini, saya kira kita perlu kritisi. Justru dakwah kita itu terletak di situ ya. Sebaiknya kita terbuka, dan panggung bermasyarakat itu panggung yang sekuler, bukan berarti kita sekuler, tapi itulah bentuk dakwah kita kepada masyarakat, dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan pikiran kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.